sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina wa liman huwa haqqun alaina khususan muallif hadhihi al-kutub al-Imam Ibnu Hajar, Imam Abu Yasin Muhammad Alawi al-Malik al-Hasani بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال في كتابه شرح نخبة الفكر إلى أن قال Bagaimana Ustaz Sahimi? وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب لكن قد يتخلف عن البعض لمانع وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. وقد يقال, jadi ini pembahasan masih di dalam pembahasan yang menerangkan tentang mutawatir. Kita ulangi sedikit bahwasannya syarat hadis mutawatir perawinya banyak, banyaknya ini sekiranya mustahil mereka serempak salah atau serempak bohong. Kemudian perawinya dari atas ke bawah, banyaknya itu dari atas ke bawah, di setiap generasinya banyak. Kemudian mustanadun tihaihim al-his, yang diriwayatkan oleh mereka ini adalah hadis yang dilihat dengan mata dan didengar dengan telinga, bukan perkara akli, bukan masalah akal. Harus kabar yang dilihat dengan mata atau yang didengar dengan telinga. Wandafa ila dzalik an yashaba khabaruhum ifadatal ilmi disamihi. Dan dari tiga syarat ini harus menimbulkan rasa yakin dari yang mendengarkannya bahwasannya ini kabar betul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah hadis mutawatir. Wa ma takhallafat ifadatul ilmi anhu kana masyhuran faqad. Apabila tiga syarat sudah sempurna cuman tidak ifadatul ilm, tidak menimbulkan rasa yakin, al-ilmu di situ adalah al-yakin, maka hadis itu masyhuran faqad, hanya hadis masyhur tapi bukan hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir sama hadis masyhur beda. Hadis mutawatir itu harus menimbulkan dalam diri kita ini kabar yakin, pasti 100%, tidak ada keraguan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu yang mengingkari hadis mutawatir hukumnya bisa murtad, bisa kafir. Kenapa bisa kafir, bisa murtad? Berarti kan dia memang cengkal, tidak mau menerima perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yuqalu inna syurutal arba'ata idza hasalat istalzamat husulan ilmi wa huwa kadzalika fil ghalib. Bisa dikatakan, kata beliau Ibn Hajar, bahwasanya syarat 4 di atas idza hasalat, kalau terkumpul, istalzamat husulal ilmi, otomatis langsung menimbulkan rasa yakin. Wa huwa kadzalika fil ghalib, begitulah kebanyakannya.
Kebanyakannya begitu. Kalau sudah ada 4 syarat di atas, rata-rata pasti menimbulkan rasa yakin pada diri kita perawi setelahnya. Lakin qad yatakhallafu 'anil ba'di limani'in. Tapi terkadang juga ada sudah terkumpul 4 syarat tersebut tapi tidak menimbulkan rasa yakin pada diri kita. Nah, ini berarti ada mani, ada syarat yang tidak sempurna, kata beliau. Ada penghalangnya ini. Ya, apa penghalangnya? Apa saja? Pokoknya kenapa tidak jadi timbul rasa yakin? Kalau 4 syarat mutawatir sudah terkumpul, biasanya 99% itu akan menimbulkan rasa yakin pada diri kita. Tapi ternyata sudah terkumpul 4 syarat menurut kita masih tidak timbul rasa yakin, ini hadis dari Nabi, berarti ada syarat yang belum sempurna, tidak kita ketahui. Jadi pasti otomatis ada masalah dalam syarat-syarat mutawatir tersebut. Jadi kata beliau itu pokoknya kalau 4 syarat ini sempurna, betul-betul ada, pasti mutawatir, pasti timbul rasa yakin. 4 syarat ada, tidak timbul rasa yakin, koreksi lagi, berarti 4 syarat tersebut pasti ada masalah di 4 syarat tadi. Waqad wadhaha bihadza ta'rifun mutawatir. Dengan ini kata Ibn Hajar sudah jelas untuk kita definisi dari hadis mutawatir. Jadi sama beliau, sama Al-Imam Nuruddin Itir yang mentaklik atau yang mentahqiq kitab ini, di ta'liq di bawah itu nomor 2 disebutkan ta'riful mutawatir, definisi mutawatir adalah hadis alladzi rawahu jam'un, yang diriwayatkan oleh banyak orang, yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib, yang mana mustahil mereka serempak sepakat untuk salah atau bohong, an mithlihim ila muntahah, dari generasi pertama sampai generasi terakhir, jumlah banyaknya tadi harus ada. Wa kana mustanaduhum al-his, dan hadis yang mereka riwayatkan adalah kabar yang bisa dilihat dengan mata atau bisa didengar dengan telinga. Itu definisi mutawatir. Jadi sebetulnya syarat mutawatir itu 3 bukan 4. Yang keempat itu, nomor itu natijah, hasil 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya 3, begitu. Jadi perawinya banyak, yang mana banyak ini mustahil untuk serempak bohong atau salah. Ditambah lagi ini perawi dari generasi pertama sampai generasi terakhir jumlahnya segitu. Ditambah lagi satu apa yang diriwayatkan oleh perawi banyak tadi, kabar yang dilihat dengan mata atau yang didengar oleh telinga, sama dengan yufidul ilma. Ini menghasilkan rasa yakin pada diri kita bahwasannya ini kabar betul-betul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalkan 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 2,5, nah berarti satunya tadi bukan sekilo, itu setengah kilo, kurang apa? Kurang timbangannya, kurang pas, belum 1 kilo. Jadi kalau sudah 3 syarat ada tapi masih tidak menimbulkan rasa yakin, koreksi syarat tersebut, bukan artinya tidak ada hadis mutawatir. Ini selesai pembahasan mutawatir yang ditulis oleh Ibn Hajar. Wa khilafuhu, selain mutawatir, sekarang mau bahas hadis selain mutawatir. Jadi kita sudah selesai dengan pembahasan mutawatir. Wa khilafuhu, selain mutawatir, qad yaridu bila hasrin aidan, terkadang yarid yaji, datang riwayatnya bila hasrin, tanpa batas perawinya juga, artinya perawinya banyak. Lakin ma'afak di ba'di syurut, akan tetapi ada sebagian syurut-syurut, syarat-syarat mutawatirnya tidak ada.
au ma'a hasrin bima fawqal itsnain au bi thalathatin fasaidan, atau datang satu sanad atau hadis diriwayatkan dengan perawi yang jumlahnya terbatas di atas 2 atau 3. Jadi cuma 2 atau 3. Dari Nabi yang meriwayatkan ke sahabat cuma 2. Dari sahabat ke tabi'in 2. Dari tabi'in ke tabi'in 2. Terus 2. Setiap generasi cuma 2 perawi, 2 perawi, 2 perawi, 2 perawi. Atau 3-3, 3-3-3-3, atau 3-2, 3-2, 3-2. Au ma lam yajtami syurutal mutawatir, selagi tidak terkumpul syarat mutawatir. Au bihima, atau cuman dengan 2 sanad, 2 perawi tadi, bithnain faqad. Au biwahid, atau cuman 1. Jadi kata Ibn Hajar, selain mutawatir itu ada jumlah yang banyak juga, cuman bukan mutawatir. 1. Afwan, berarti bagian 2. Mutawatir selesai kan? Bagian pertama. Bagian kedua, jumlahnya banyak tapi tidak ada syarat mutawatir. Itu yang kedua. Yang ketiga, perawinya itu 2-2-2 atau 3-3-3. Itu juga bagian ketiga. Yang keempat, 1-1-1. Ini ada ini 1-1-1 itu. Dari Nabi ke sahabat. Sahabat yang meriwayatkannya cuma 1. Dari sahabat ke tabi'in cuma 1. Dari tabi'in ke muridnya lagi cuma 1. Hadis yang terkenal, innamal a'malu binniyat. Dari Nabi yang meriwayatkan cuma Sayyidina Umar bin Khattab. Coba bacalah di kitab Bukhari, Muslim, Abu Dawud, semua kitab hadis. Kalau hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, pasti perawinya an Umar bin Khattab. Karena memang cuma Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis itu. Dari Sayyidina Umar ke bawahnya cuma 1, Alqamah muridnya. Murid Sayyidina Umar banyak, ada Aslam, anaknya Zaid, ada anaknya Abdullah, ada Nafi, banyak muridnya. Tapi yang meriwayatkan dari Sayyidina Umar cuma 1, yang bernama Alqamah. Ini 1 nih, generasi tabi'in. Generasi tabi'in di bawah Alqamah juga cuma 1, Yahya bin Sa'id. Alqamah muridnya banyak, cuman yang meriwayatkan. Kenapa bisa terjadi? Ya Allah alam, itu kehendak Allah itu. Itu memang takdirnya begitu. Dari Yahya cuma 1, generasi Yahya. Yahya ini murid Alqamah tadi, cuma 1. Dia cuma yang riwayatkan. Nah, di bawah Yahya baru banyak. Di bawah Yahya banyak yang meriwayatkan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat. Maka dari itu Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan, Abu Dawud, Tirmidzi, semua meriwayatkan hadis tersebut. Masyhur jadinya langsung. Tapi di atas itu hadis ahad, 1 atau gharib, afwan, bukan ahad, gharib namanya. Nanti bakal kita bahas kan. Jadi itu ahwal as-sanad, kondisi atau gambaran sanad yang sampai kepada kita. Cuma 4, tidak ada lebih. Mutawatir atau masyhur. Apa itu masyhur tadi? Simpan dulu di kulkas. Atau masyhur itu banyak tapi tidak komplit syarat mutawatirnya, atau 2, 3, atau 1 hadis, 1 rawi, 4. Jadi 4 gambaran sanad, tidak ada yang lebih dari 4. Tidak kata ini mudah 4. Sanad hadis sampai kepada kita hanya ada 4 gambaran, 4 cara. Wal murad biqaulina, yang dimaksud oleh perkataan kami, kata Ibn Hajar, an yarida bithnain, datang hadis tersebut dengan 2 sanad, alla yarida bi aqalla minha, maksudnya tidak boleh kurang dari 2. 2, tidak boleh kurang dari 2, bukan 1, bukan, beda lagi namanya. Fa in warada bi aktsara fi ba'dil mawadi' min as-sanadil wahid la yadur, idil aqal fi hadha yaqdi 'ala al-aktsar. Kalau di rentetan sanad yang diriwayatkan oleh 2 perawi
ternyata di beberapa generasi ada lebih dari dua, maka tidak madarat, tidak berubah hadis tersebut jadi namanya yang lain. Fadhal. Ini Ibn Hajar membahas masalah bagian hadis yang akan dijelaskan sama beliau. Semua ini akan dipelajari lagi di bab-bab yang akan datang. Idzil aqallu fi hada yaqdi 'alal aktsar, karena sedikitnya di sini ditutupi oleh banyaknya di sanad yang lain. Itu artinya. Fal awwal al mutawatir. Hadis yang pertama. Yang pertama artinya yang kita sebutkan tadi, yang sudah kita bahas syarat-syaratnya, itu adalah namanya mutawatir. Wa huwa al mufidu lil ilmi yaqini. Mutawatir itu menghasilkan ilmu yakin, 100% yakin kita. Fa akhrajan nadhari, maka keluar dari definisi ini ilmu nadhari yang pakai mikir, bukan yakin. Jadi ilmu itu ada ilmu yakin atau ilmu daruri, ada ilmu nadhari. Ilmu daruri itu tidak perlu mikir lagi. 1 + 1 2, itu tidak perlu mikir. Atau contoh yang lain, air itu, yang minum air itu bisa lega dengan minum, tidak perlu mikir, itu daruri. Ilmu yakin, api itu panas, bagaimana tahu? Coba senggol, panas. Perlu mikir tidak? Oh, api itu panas, mikir dulu, tidak perlu. Otomatis kita langsung tahu api itu panas. Itu namanya ilmu ad-daruri atau ilmu yakin. Tapi nadhari tidak, harus mikir. Nadhari itu mikir. Mau cari dalil Allah itu ada, mikir dulu. Oh, Allah itu ada karena alam semesta ini ada. Berarti kalau ada alam, ada yang menciptakannya, karena mustahil ada barang tanpa ada yang menciptakannya. Oh, berarti Allah mawjud. Nah, itu kan nadhari, mikir. Itu namanya ilmu an-nadhari. Mutawatir tidak. Mutawatir itu menimbulkan perasaan, rasa dalam hati kita, ilmu yakin, bukan ilmu nadhari. Alama yati taqriruh, yang akan datang pembahasannya, kata beliau. Ini jadi disenggol sedikit oleh Ibn Hajar, bisyurutihi allati taqaddamat, dengan syarat-syarat yang sudah lewat. Al-yakin, apa itu yakin? Wal yakin huwal i'tiqadul jazimul mutabiq. Al-yakin adalah i'tiqad, keyakinan, al-jazim, yang pasti, mantap, bukan ragu. Keyakinan dalam hati kita mantap. Al-mutabiq, yang cocok dengan faktanya. Orang Kristen itu yakin mereka Tuhan mereka 3, ya kan? Yakin. Tapi apakah dinamakan agama mereka itu agama yakin? Tidak. Kenapa tidak masuk definisi yakin? Karena ghairu mutabik, tidak cocok dengan faktanya. Faktanya Allah itu 1, bukan 3. Tapi mereka yakin. Yakin artinya i'tiqad. I'tiqad jazim, mantap di hati mereka. Tuhan kami itu 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Tapi apakah mutabik? Ghairu mutabik. Maka tidak dikatakan agama mereka agama yakin. Itu agama bukan yakin. Agama yang tidak dilandasi dengan keyakinan. Karena keyakinan di dalam agama harus mantap dalam diri kita dan cocok sinkron dengan apa yang di luar, fakta. Atau definisi lainnya ini as-siddiq. As-siddiq itu i'tiqad jazim mutabiq lil haq. Kurang lebih itu definisi al-yaqin. Al-ilmu ad-daruri wa hadha huwa al-mu'tamad. Ini yang mu'tamad, kata beliau, bahwasanya anna khabar at-tawatur, kabar yang diriwayatkan oleh sanad yang mutawatir, yufidul ilmu ad-daruri, akan menimbulkan ilmu ad-daruri, yakin. Wa huwa alladhi yuttarrul insan ilaih, yang mana ilmu daruri itu
kita mau tidak mau harus menerimanya. Yuttar itu artinya terpaksa, ya bukan terpaksa, mau tidak mau harus menerimanya. Bihaitsu la yumkinuhu daf'uhu, sekira dia tidak bisa menolaknya. Itu ilmu daruri. Matahari panas, tidak bisa dia ngomong matahari ini dingin, ya, karena ketika dia kena sinar matahari panas, otomatis dia merasakan panas gitu. Waqila, ada yang mengatakan la yufidul ilma illa nadhariyan. Jadi begini, kita ulang ya, biar agak seger. Kita ulang dulu, ambil napas dulu, biar seger. Jadi sanad mutawatir yufidul ilm. Sanad mutawatir pasti menghasilkan rasa yakin dalam diri kita, atau pasti mantap. Cuman apakah rasa yakin ini timbul dari daruri atau nadhari? Sekarang kita yakin tidak Allah itu ada? Yakin Allah itu ada. Lewat apa kita yakin Allah itu ada? Lewat nadhari, bukan lewat daruri. Lewat nadhari, mikir. Nadhari itu pikir ya, fikri maksudnya. Allah ada karena alam semesta ini ada. Alam semesta tidak mungkin ada kalau tidak ada menciptakannya, berarti Allah mawjud. Yakin kita, yakin, tapi bukan dari daruri, tapi dari nadhari, dari berfikir. Sedangkan daruri tadi tidak. Anak haus, minum sekarang. Habis minum ngerasa lega, oh berarti minum ini bikin kita lega. Butuh mikir, tak butuh mikir, karena anak tak bisa berontak, tak bisa bohong. Oh tak bisa. Kenapa? Karena anak merasakan langsung. Itu daruri. Yang khilaf di situ, yang dikhilafkan oleh Ibn Hajar di situ. Apakah khabar mutawatir itu menghasilkan ilmu dari daruri atau nadhari? Masih perlu dipikirkan. Atau tidak? Tidak perlu dipikirkan, langsung otomatis, langsung timbul rasa yakin daruri yang tidak bisa ditolak lagi, atau tidak? Timbul ilmu tapi lewat nadhari, perlu dipikirkan, perlu dicerna lagi. Itu khilaf yang dimaksud oleh Ibn Hajar. Tapi walaysa bisyai', arti walaysa bisyai' ini pendapat yang tidak muktamad. Ya, itu laisa bisyai' itu termasuk cara ulama hadis mendhaifkan perawi. Fulan laisa bisyai', bukan apa-apa. Maksudnya tidak boleh diterima hadisnya. Itu. Jadi ulama hadis itu dalam mendhaifkan atau tajrih, tajrih itu mendhaifkan perawi punya lafaz macam-macam. Termasuk lafaznya misalkan fulan kalau paranian, fulan kadzab, oh dia ini tukang bohong. Ada yang mengatakan fulan dajjal, fulan ini dajjal. Artinya udah jangan terima hadisnya. Ada yang mengatakan fulan laisa bisyai'in, tidak bisa atau bukan apa-apa. Kan artinya laisa bisyai' bukan apa-apa. Dia ini bukan apa-apa. Artinya hadisnya tidak boleh diambil. Jadi kata beliau, Ibn Hajar mengatakan pendapat yang mengatakan hadis sanad mutawatir yufidul ilma nadhari itu laisa bisyai', itu adalah pendapat yang tidak muktamad. Li'anna al-ilma bitawatur, karena ilmu yakin yang dihasilkan dari sanad mutawatir hasilun, bisa terjadi liman laisa lahu ahliyatun nazar kal ami, bagi orang yang tidak punya pengalaman untuk berfikir seperti orang awam. Jadi ilmu nadhari ya harus orang yang bisa berfikir, begitu. Orang alim yang bisa berfikir. Kata beliau Ibn Hajar tidak. Sanad mutawatir itu menimbulkan rasa yakin bahkan untuk orang awam. Ketika orang awam mendengar ini sanad mutawatir, langsung yakin dia. Nah, yakin ini namanya daruri, kata Ibn Hajar. Ini termasuk menguatkan untuk apa? Pendapat yang mengatakan sanad mutawatir menimbulkan rasa yakin yang daruri, yang tidak perlu berfikir, otomatis langsung timbul rasa yakin.
Cukup dengan dia mendengar ini sanad mutawatir, langsung yakin hatinya, tidak perlu mikir lagi. Nah, itu menurut Ibn Hajar dan jumhur ulama hadis, bahwasanya ilmu sanad mutawatir itu menghasilkan ilmu ad-daruri, bukan ilmu nadhari. Idzin nadhar, karena kata beliau, karena berfikir itu adalah tartibu umurin ma'lumatin au madnunatin. Kita menertibkan, menyusun perkara yang kita ketahui atau yang kita kira-kira dalam otak kita. Nyusun dulu. Allah itu ada. Kenapa? Karena alam ini, ini kan susunan pikiran. Karena alam semesta ini ada. Alam semesta ini ada, tidak mungkin tidak ada yang menciptakannya. Berarti ada yang menciptakannya, berarti Allah itu ada. Nah, itu kan tertib. Kita nyusun maklumat dalam otak kita. Kita nyusun perkara yang kita kira itu benar dalam pemikiran kita, yutawassalu biha, agar kita bisa sampai kepada ulumin, keyakinan-keyakinan, audhunun, atau sesuatu yang kita anggap dhon, tidak sampai yakin 70-80%. Lah ini kata beliau, walaysa fil ammi ahliyatu dzalik. Orang awam tidak punya pengalaman, tidak punya pengalaman untuk nertibkan masalah itu. Contoh kalau di ilmu mantik, al-alam hadith wa kullu hadith, al-alam hadith wa kullu hadith, apa itu contohnya? Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadith, berarti al-alam hadith. Ini ada susunan dalam pemikiran. Alam semesta ini mutaghayyir, berubah. Malam, habis itu pagi, habis itu panas siang. Hujan, habis itu terik matahari, panas. Angin, tidak berangin. Pohon dari kecil, tanam baru tumbuh hampir ditumbang. Semua alam ini berubah. Manusia begitu juga berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadis, berarti sesuatu yang berubah pasti baru. Adanya itu pasti baru. Ada awalnya. Hadis itu ada awalnya. Sesuatu yang berubah pasti kan ada awalnya. Pohon ini yang tumbang pasti ada awalnya. Masih di tanaman, biji berubah dia, berubah besar sampai ditumbang. Wa kullu mutaghayyirin hadis, setiap yang berubah pasti ada awalnya. Natijahnya, hasilnya dari tertib pemikiran kita tadi, hasilnya berarti alam semesta ini hadis, ada awalnya. Ini untuk menolak pendapat filsafat yang mengatakan alam ini qadim, yang termasuk kekafiran atau kesalahan fatal ilmu falsafat Yunani, falsafat mana saja. Itu termasuk salah satunya, mereka mengatakan alam ini qadim, alam semesta ini tidak ada awalnya. Itu menurut mereka, hasil dari pemikiran mereka, makanya mereka sesat. Sedangkan kita tidak, alam ini ada awalnya. Kenapa? Karena alam ini berubah. Sesuatu yang berubah pasti ada awalnya. Bayi baru lahir, habis lahir setahun mulai merangkak, tegak dia, sekolah, dewasa, menikah, punya anak, punya cucu, dia tua, mati pula habis itu. Berarti kan berubah, pasti ada awalnya dia berubah nih. Berarti setiap yang berubah pasti ada awalnya. Nah, ini namanya muqaddimat. Muqaddimah 1, muqaddimah 2, atau namanya susunan untuk berfikir. Kalau susunannya betul, pas, pasti hasilnya bagus, pas. Ini pas hasilnya. Alam berubah-ubah. Setiap yang berubah pasti ada awalnya. Natijahnya, hasilnya, alam itu ada awal, ada awalnya. Kenapa? Karena alam berubah. Itu tidak semua orang bisa berpikir seperti itu kan. Kita menjelaskannya mengas ini. Kita jelaskannya mengas. Tidak semua orang bisa berpikir seperti itu. Orang awam tidak bisa berpikir seperti itu. Awam itu simple, Awal itu maunya simple, yang gampang belah. Tapi terkadang imannya orang awam yang simple itu kuat. Ini pernah
Pernah Al-Imam Ar-Razi, Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi yang ngarang kitab tafsir. Apa nama kitab tafsirnya? Ma'alimut Tanzil kalau tidak salah. Bukan. Afwan, lupa nama kitab tafsir. Tafsir segini. Yang mau ngasah otak, mau logika, baca kitab tafsirnya Fakhrur Razi. Beliau itu luar biasa membahas dalil ala wujudillah. Imam Razi ini masuk ke satu desa, didatangi sama ibu-ibu, nenek-nenek tuh. Oh, jadi kau, kata ibu-ibu tadi, yang nak yakinkan wong Allah itu ada dengan 1000 dalil. Allah itu ada tidak butuh 1000 dalil, kata ibu-ibu tadi. Jadi dia bisa meyakinkan orang Allah itu ada dengan 1000 dalil. Imam Fakhr Ar-Razi. Di bidang tafsir beliau punya karangan, di bidang ilmu akidah juga punya karangan. 4 jilid karangan beliau dalam ilmu akidah. Kita bacanya selembar pening pala langsung. Saking susahnya. Ilmu akidah itu ilmu susah, ilmu tauhid termasuk ilmu susah, bukan ilmu yang gampang. Kenapa? Karena belajar ilmu tauhid itu, ya kalau kita belajar dasar akidul awam, paling tinggi jawahir tauhid, gampang, tidak terlalu mikir. Kalau udah belajar ilmu akidah tauhid yang jilid-jilid, oh itu mata harus ngelongok nian biar bisa paham. Fakhrur Razi punya kitab 4 jilid, Al-Faqir punya kitabnya cuma lupa namanya, pernah kita baca beberapa kali, luar biasa susahnya. Jadi kata ibu-ibu tadi, jadi kau yang ibu-ibu ini ngerasa heran, masa butuh untuk kita yakin Allah itu ada dengan 1000 dalil. Oke, ada perkataan orang Mekah, Allahumma rzuqna iman ka imanil ajais. Allahumma rzuqna iman ka iman al ajais. Ya Allah, berikanlah kami iman seperti keyakinan imannya orang-orang tua. Simple, gampang, tapi yakin mantep Allah itu ada. Cuman bukan artinya tidak butuh dengan dalil-dalil Imam Razi, tetap butuh. Untuk beliau tuh bagian menghadapi orang-orang yang meragukan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Ibn Hajar, karena sanad mutawatir ketika didengar oleh orang awam langsung yakin, berarti mutawatir ini yufidul ilm, menimbulkan rasa yakin, bukan melalui nazari berfikir, tapi daruri, otomatis langsung orang yakin. Falau kana nadhariyan lama hasala lahum, kalau ilmu sanad mutawatir lewat ilmu nadhari tidak akan mereka dapatkan rasa yakin itu orang awam. Walaha wa dhahara, laha tampak, walaha ay dhahara bihadat takrir, dengan pengertian yang sudah kita sebutkan ini, al-farqu, bedanya al ilmu ad-daruri wal ilmu an-nadhari. Ini jelas insyaallah ya. Jadi ilmu itu ada dua. Ilmu itu bukan ilmu pengetahuan, ilmu itu al-yakin. Yakin, ilmu itu ada dua. Ada lewat daruri, ada lewat nadhari. Idid daruri yufidul ilma bila istidlal. Ilmu daruri itu menimbulkan rasa yakin tanpa dalil. Tak butuh dalil langsung yakin. Tak butuh dalil langsung yakin. Sekarang kita melihat malam, gelap. Ini malam. Mana dalilnya malam? Tidak butuh dalil lagi. Kenapa? Udah dilihat. Daruri. Itu ilmu daruri. Api panas, kita rasa. Mana dalilnya api panas? Tak butuh dalil. Sudah aku sentuh, ini panas. Begitu. Habis makan kenyang, tak butuh dalil. Kenapa? Yuk, ngerasa sudah. Tak bisa ditolak lagi. Itu namanya ilmu ad-daruri. Adapun ilmu nadhari tidak butuh dengan dalil. Tartib umur maklumah atau madlunah. Kita butuh nyusun beberapa maklumat, beberapa pengertian agar kita sampai kepada ilmu yakin tadi. Nah, itu namanya an-nadhari. Dan itu tugas ulama, tugas fuqaha. Jadi singkat atau natijah dari kajian ini bahwasanya ilmu sanad mutawatir itu yang mu'tamad, menghasilkan ilmu ad-daruri, bukan ilmu an-nadhari. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau ada nak tanya langsung itu termasuk pembahasan ilmu usulul fiqih. Jadi termasuk pembahasan usulul fiqih yang ada di mustalah, ya ini pembahasan sanad mutawatir, nanti ada pembahasan sanad mursal, itu campur, makanya agak ruwet, ya, agak susah. Ilmu usul fiqih itu susah, bukan gampang. Ya ilmu untuk jadi mujtahid, makanya susah. Ilmu bagaimana kita tahu Imam Syafi'i mengambil hukum ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, ini tidak makruh. Itu ilmu usulul fiqih. Ilmu usul fiqih itu ilmu paling susah. Ilmu terakhir yang dipelajari oleh santri. Setelah menguasai alfiyah, setelah menguasai balaghah, setelah menguasai ilmu hadis, barulah belajar ilmu usulul fiqih. Asalnya fiqih, artinya itu kan usul itu asalnya fiqih. Dari mana Syafi'i bisa mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Nah, itu cuman tidak apa-apa, sedikit-sedikit kita pelajari. Jadi paling tidak kita tahu. Paling tidak kita tahu. Jadi ketika kita berhadapan dengan satu masalah, dua masalah, paling tidak bisa sedikit-sedikit lah meniru jalannya Imam Syafi'i. Karena agama ini untuk agama sampai akhir zaman. Ribuan masalah masih yang belum ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Terus bagaimana? Masalah yang ada di kitab Syafi'i. Terus jak mana solusinya? Umat sekarang ini butuh solusi, bukan jawaban. Ada yang bertanya, ini boleh atau tidak? Ada yang bertanya ke satu ustaz, BPJS boleh atau tidak ustaz? Kata ustaz tadi tidak boleh. Nah, dia bukan butuh itu. Dia tuh bukan butuh boleh tidak boleh, butuh solusi. Kalau kita bisa atau menguasai ilmu usulul fiqih atau paling tidak paham sedikit ilmu usulul fiqih, kita bisa mengkaitkan masalah-masalah yang tidak ada di zaman dulu, kita kaitkan dengan hukum yang ditetapkan oleh ulama, bukan hukum baru. Kita ngikut. Terkait BPJS boleh atau tidak? Ustaz tadi tanpa melihat kondisi yang bertanya langsung tidak boleh. Habis itu dia tanya sama kita, boleh atau tidak? Tapi dia nyebutkan berobat itu kami ini tidak sanggup, mahal. Kalau tidak pakai BPJS jutaan, boleh pakai. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kalau dia yang nanya uang kaya, orang kaya banyak duit, tidak boleh, jangan pakai. Kaya, pelit berarti. Lah kaya nak pakai BPJS dulu. Tapi kalau yang bertanya orang kesusahan, orang miskin, orang yang tidak mampu, tidak pakai BPJS, terus nak berobat lah. Itu makanya jadi kita ini belajar ilmu hadis, belajar ilmu usul fikih agar kita bisa menjawab pertanyaan umat tergantung kondisi situasi mereka. Itu termasuk bukan ngada-ngada hukum, bukan, cuma tahu kondisi situasi. Jadi harus dibedakan waro, ihtiyat, bedakan amal pribadi, bedakan dengan fatwa. Tak boleh sama itu. Ini kadang gitu banyak salah. Asatizah, habaib banyak salah, amal pribadinya dijadikan fatwa. Akhirnya kan seakan-akan jadi tadi orang akhirnya yang tanya sama orang satu tidak boleh, tanya ke ustaz lain boleh, itu diamalkan. Kenapa? Karena yang ustaz pertama ditanya itu waroknya dirinya. Silahkan kalau warok. Kita punya ustaz Allahyarham, Ustaz Muhammad Ridho, itu ngambil mobil tidak mau kredit, tidak mau nabung di bank, waroknya beliau, silahkan. Tapi apakah beliau mengharamkan orang kredit? Apakah beliau mengharamkan orang nabung di bank? Tidak. Kenapa? Itu lain lagi. Jadi fatwa sama amal beda urusannya. Dzakal amal, dzakal fatwa wa hadzal amal, kata Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Haytami ketika berpendapat kalau habis solat itu sunnah ngadep kanan. Salam imam bisa ngadep kanan. Balik kanan. Ketika beliau sholat di Masjid Nabawi, tidak mungkin kan ngadep kanan. Kalau ngadep kanan belakangi Nabi. Beliau ngadep kiri. Ditanya sama muridnya, apa kata beliau? Dzakal fatwa wa hadzal amal. Itu fatwaku, tapi ini amalnya lain. Karena sekarang aku di tempat yang di sini tidak bisa aku mengamalkan fatwa itu, ya sudah, melok pendapat yang boleh ngadep kiri. Apalagi kalau yang dihadap adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan kita baca kitab ini, kajian kita mustalah usul fikih, paling tidak kita bisa mengerti mana yang fatwa, mana yang amal. Amal kita harus waro, ihtiyat, silahkan.
Tadi Ustaz Muhammad Ridha itu ingat Al-Fakir. Beliau tuh tidak mau nabung di bank. Beli mobil tidak mau kredit. Dikumpulin duit sama beliau. Kumpulin beli cash. Dan duitnya itu tebal-tebal gitu. Ya berapa ratus juta itu kumpul. Tidak mau di bank. Tapi beliau tidak mengharamkan orang yang nabung di bank, tidak mengharamkan orang yang kredit. Tidak. Kenapa? Karena itu amal pribadi. Jadi harus dibedakan. Ketika kita ditanya sama orang, lihat orang yang bertanya, haluhu, keadaannya bagaimana? Apakah dia membutuhkan atau tidak? Yang kaya, tidak boleh BPJS. Udah pakai duit dewek, duit ada. Yang tidak kaya, yang seret butuh BPJS, pakai BPJS. Jangan utang, tidak apa-apa BPJS pakai. Karena dia memang yang membutuhkan. Ada satu ulama ditanya sama raja, wahai Ustadz, Habib, raja yang nanya ini, apa hukumnya orang yang berbuat jima di siang Ramadan? Hukum yang membatalkan puasanya dengan jima, berhubungan dengan istrinya. Ini Ustadz pintar, tahu dia kalau aku jawab hukumnya membebaskan satu budak, siap jo 30 hari jima terus batal puasanya. Banyak raja budak hamba sahaya, banyak. Dikasih misalkan kan hukumnya begitu. Kalau dijawab hukumnya suruh ngasih makan 60 miskin, jangankan 60 ribu dia bisa. 60 kali 30 berapa cuman? Apa kata Ustaz tadi? Hukumnya wahai raja, orang yang berbuat jima di tengah bulan suci Ramadan harus puasa 2 bulan berturut-turut, tak boleh batal ulang. Tak jadi raja tadi nak jima akhirnya. Tak sanggup aku kalau puasa 2 bulan. Nah itu. Jadi ada metode atau manhaj untuk mufti, untuk orang yang ditanya, harus jawab terus pintar-pintar, jangan sembarangan. Jadi zaman sekarang ini orang bukan cuman butuh jawaban, tapi butuh solusi dari kita. Nah, kita harus pintar makanya lihat-lihat yang bertanya kita. Yang termasuk mempermudahkan kita bisa membaca situasi atau menetapkan jawaban kita di mana ilmu inilah gitu menjadi. Dikit demi sedikit insyaallah kita ngerti apa yang diambil atau apa yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan a'immah yang lain. Naam, sampai mana ini? Ustaz ini. Sampai mana ini? Qala al-Imam al-Alimul Allama Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ila an qala wa bayyana ahkamal muamalat. Syariat juga menjelaskan hukum muamalat min bai'in wa ijaratin wa rahnin wa qardin wa qiran, utang piutang, qirat wa syarikah, kongsian wa ibda wa ghairiha. Ini semua minal muamalat al-maliyah, jual beli allati taqtadiha al-qaidatu allati 'alaiha mabna ilmil ijtima'il basyari, yang mana diharuskan atau dituntun oleh kaidah yang mana dengan kaidah tersebut terbangunlah ilmu mujtama', ilmu kemasyarakatan. Wahya annal insan madaniyut taba'. Madaniyut taba', manusia itu tabiatnya tergantung di mana dia tinggal. Harus mengikuti situasi kondisi tempat dia tinggal. Ya selagi tidak bertentangan dengan syariat. Muhtajun ila abna'i jinsihi, butuh dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, saling butuh. Fahuwa mursyidun ila ta'lifil jama'at al-muta'awina fi hadhihi dar 'ala al-iqtisad. Maka dia mursyid, mursyad, ma'allahu mursyad. Maka orang tadi mursyad mau tidak mau harus atau dianjurkan, disarankan untuk ila ta'lifil jama'at, untuk memperakur masyarakat setempat, al-muta'awinah, saling bantu fi hadhihi dar, di rumah ini, dunia maksudnya, alal iqtisad, di dalam masalah ekonomi. Artinya muamalat itu
ta'awun. Di situ tuh ada ta'awun juga, ta'awun bil birri wat taqwa dalam muamalat. Kongsian, saling bantu, yang ini bantu ini bantu ini. Mani'un minar riba, dilarang untuk melakukan riba. Alladzi bihi kharabul jumhur minal ummah, yang mana dengan riba akan hancurnya masyarakat dari umat. Kama annahu, begitu juga syariat kita ini mubayyinun li faslil khusumat, adalah penengah untuk menenangkan kalau ada yang cekcok di antara jual beli tadi, sawun fil mal, baik itu di harta, awid dima, atau di hak darah, ada yang bunuh gitu, awil a'rad, atau harga diri, semua ditanggung oleh syariat. Wa bayyana, syariat juga menjelaskan ma yalzamu li hifdzil mujtama'il am, apa yang diharuskan untuk biar masyarakat ini terjaga. Min nasbil imam, dari mengangkat satu imam ya, kalau bisa. Jadi kalau ada negara Islam tidak ada imamnya, itu semua berdosa. Harus mengangkat, membaiat satu imam. Imam ini bukan imam musalla, imam masjid, bukan, imam khalifah, amirul mukminin, pemimpin. Wajib itu. Wajibun nasbu imamin adili, ya, itu kan di Jawhar Tauhid. Ya, Jawhar Tauhid. Wajib kita ini membaiat satu imam yang adil. Hukumnya wajib kalau di tempat tersebut ya, sudah pernah dipraktekkan negara Islam. Wa syurutus istihqaqihi lil imamah, harus diperhatikan juga syarat pantas tidak dia untuk jadi imam, untuk jadi sultan, amirul mukminin. Wa ma yajibu lahu minat ta'ah, dikasih tahu apa yang wajib bagi kita untuk taat kepada mereka, kepada imam tadi. Wa alaihi minal masyurah, imam wajib untuk musyawarah. Jadi masyarakat wajib taat kepada imam. Dijelaskan sama Nabi, ya, alaikum as-sam'u wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Kata Nabi harus taat sama imam walaupun imam kalian mantan budak, kata Nabi. Jadi mantan budak itu kan istilahnya orang yang paling di mata mereka atau di mata orang biasanya, orang paling hina, mantan budak. Walaupun mantan budak berhadapan dengan orang Quraisy, orang Arab misalkan, tulen, berhadapan dengan mantan budak, kata Nabi tetap harus taat selagi dia sudah dinasab, ditansib, ditunjuk jadi pemimpin. Tapi imam alaihi minal masyurah, imam punya hak, masyarakat punya hak kepada imam. Imam harus musyawarah, harus majlis syura, wa syawiruhum fil amr wal amal bi syariah. Imam harus mengamalkan syariat. Wa iqamatul adli baina asnafir ra'iyah, harus adil di semua rakyatnya, muslimin, baik muslim atau ghairi muslim, itu semua dijelaskan di dalam syariat. Jadi ini kita masih muqaddimah. Insyaallah kita habisi malam ini muqaddimah, biar nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas mulai masuk intisari kitabnya. Tsumma qassama as-sultah, kemudian syariat membagi kepemimpinan. Faja'alaha khutatan, dibagi-bagi beberapa bagian. Wahyal idarat al-madaniyah, ada yang masalah mengatur ketertiban di kota, ketertiban di masyarakat. Wa minha, diantaranya adalah al-qadha, ada namanya qadi. Qadi tadi wakil dari imam untuk membereskan, meluruskan setiap ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Fa'addada lil qadi khuttatah, syariat jadi syariat kita ini subhanallah rapi. Wajib tansib imam, jadikan satu imam pemimpin. Imam tadi harus ditaati, imam harus adil, imam harus musyawarah, mengamalkan syariat. Kemudian imam ada wakil-wakilnya, termasuk wakil imam qadi ya, soalnya kan imam tak mungkin. Kalau dulu zaman Sayyidina Abu Bakar qadi. Jadi beliau selain khalifah, beliau juga yang memutuskan masalah. Ada dua orang ribut ahli waris, masalah waris, Sayyidina Abu Bakar yang menengahkannya. Zaman Sayyidina Umar saja cuman. Nah, di zaman Sayyidina Umar makin banyak kan muslim, makin banyak orang yang tinggal di Madinah. Sayyidina Umar keteteran. Akhirnya Sayyidina Umar mulailah mengangkat qadi. Siapa qadi pertama? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Sayyidina Umar, wahai Ali, bantu aku masalah qada. Kata Sayyidina Ali, satu syaratnya. Sayyidina Ali pintar, cerdas. Kalau ada orang yang masalahnya aku pecahkan, kemudian kau dengar dan kau tidak sependapat, jangan kau batalkan.
Begitu kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Umar, oke, selagi tidak menentang zahir Quran dan zahir hadis. Misalkan di Quran dikatakan tidak boleh, Ali mengatakan boleh, ini aku tentang, kata Umar. Oh, jelas kalau itu. Jadi selagi dalilnya mujmal, global, sehingga dari dalil global ini Ali memahami boleh, Umar memahami tidak boleh, maka Sayyidina Umar tidak akan membantah pendapat Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, itu syaratnya. Kalau ada satu masalah yang aku pecahkan dan aku mengatakan boleh, misalkan masalah ini sampai kepadamu, kau tidak boleh membantahnya. Kata Sayyidina Umar, siap, selagi tidak bertentangan dengan zahir Quran dan al-hadis. Maka dari itu Sayyidina Ali diangkat pertama kali qadhi. Nah, itu diterapkan oleh syariat Islam sudah. Disebutkan, dibacakan, semua ada khutbahnya, cara-caranya. Wa bayyana li syahid, saksi, kaifiyat tawthiqil huquq, bagaimana cara kita percaya dengan saksi dari seorang saksi. Wa amara bi katbiha, diperintahkan untuk menulis. Harus jelas. Utang piutang, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran bagaimana? Kalau mau safar, panggil saksi, tulis. Fakatibuhum in alim, ada bukan fakatibuhum itu. In alimtum fihim khaira. Iya, betul itu ayatnya. Jadi harus jelas. Nah, sekarang ini ngapa banyak masalah cekcok sampai ribut. Baru-baru ini ada kejadian ribut masalah tanah. Dari keluarga Nabi, kalau mereka sendiri keluarga ribut, ini nuntut sampai ke sidang. Ini pakai bawa pengacara, ini pakai bawa pengacara. Kenapa? Karena tidak jelas. Jadi kita jangan tidak jelas, sesuatu harus jelas. Masalah tanah harus jelas, masalah rumah harus jelas, surat menyurat itu jelas. Itu bukan karena kita hubud dunia, perintah syariat. Kenapa? Mungkin kita sekarang, insya Allah tidak ada di sini. Biasanya kejadian begitu tuh beradean. Di zaman mereka, saudara, akor. Kenapa? Ya ini kakak, ini adik. Pakailah, dek, punya kakak. Dipakai sama adiknya. Kakaknya meninggal. Habis itu adiknya meninggal. Berarti sekarang siapa? Anak adiknya sama anak kakaknya. Anak adiknya ngerasa itu rumah bapaknya. Dijual, dibagi di antara mereka. Padahal itu rumah kakak bapaknya, bukan rumah dia. Begitu, kejadian begitu banyak. Nah, itu kenapa? Karena tidak memegang ajaran syariat. Padahal syariat Islam jelas. Masalah hukuk, masalah yang sekiranya bakal ribut, itu harus ditulis, pakai matre, pakai tanda tangan, pakai cap harus jelas. Bukan kita hubudunnya, bukan kita tidak percaya dengan adik atau kakak kita, bukan. Takut kedepannya ada percekcokan. Jangan sampai ada pecah belah terjadi. Terjadi sampai yang pihak sini manggil saksi atau manggil pengacara, nyewa pengacara, yang pihak sini nyewa pengacara, keluarga padahal. Na'udzubillah min dzalik. Wa amara bi katbiha wa tibyaniha wa adami kitmaniha, diperintahkan kita untuk menulisnya, menjelaskannya, tidak menutup-nutupinya. Wa hakadha khitatul muhtasib thumma baqiyatul khutad. Wa hakama ala man kharaja an ta'atil imam an yuqatal, diperintahkan ada yang keluar dari taat kepada imam untuk diperangi. Wa idza waqa'a harbun ma'a ummatin ajnabiyyah, kalau terjadi peperangan dengan umat ajnabiyah selain muslim, fabayyinal qawadin al-harbiyah, syariat menjelaskan aturan-aturan kita melawan kafir harbi. Kemudian kalau harbi sudah ngalah, sudah pasrah, thumma silmiyah, damai. Damai juga ada aturannya. Wa amara bi husnil jiwar, kita diperintahkan untuk husnil jiwar, baik dalam urusan bertetangga. Wa iqamatil hudud ala man akhafa as-sabilah mathalan aw khalafa nusus syariah. Wa bayyana ta'dibat waz zawajir wal qisas wa raf'il adrar. Semua akan dibahas oleh Abuya. Kalau satu-satu kita jelaskan kayaknya tidak selesai malam ini. Wa bil jumlah qad istaqsa asy-syu'un al-ijtimaiyah wa bayyanaha. Singkatnya kata Abuya, syariat itu sudah membahas semua syu'un, perkara ijtimaiyah, perkara istimewa ini bahasanya masyarakat, urusan yang berkaitan dengan masyarakat. Wa bayyanaha, dijelaskan. Hatta dakhala ma'ar rajuli baitah, bahkan sampai urusan laki-laki dengan istrinya dibahas sama syariat. Wa hakama bainahu wa baina zaujatihi,
masalah isteri suami ada hukum yang di syariat. Fa bayyana ma lahu 'alaiha wa ma laha 'alaih, dijelaskan hak suami pada isteri, hak isteri pada suami. Wa fassala ma asa an yaqa'a bainahuma min khusumah hatta hakama bainar rajul wa waladihi wa bainahu wa bain nafsihi hatta ba'da mamatih. Bayyana qasma mirathih wa dafnih, bagaimana bagian warisannya setelah dia meninggal, bagaimana penguburannya, kafannya, kuburannya, dari mana semua itu. Meninggal fulan tadi, ada anak ditinggal, ausa bi aitamihi khairan, anak yatimnya ditinggalkan oleh syariat, dijelaskan hukumnya. Wa bayyana, dijelaskan kaifa yusi ala auladih, bagaimana dia menulis wasiat. Wa bayyana qadra ma yusi bihi, disebutkan kadar boleh untuk wasiat. Wa kaifiyatul hajar ala safih wa tarsyid, bagaimana dibekukannya harta orang yang bodoh. Anak tadi masih bodoh, anak tadi masih awam, masih polos, masih kecil, dibekukan, tak boleh dimuamalatkan. Itu semua dijelaskan oleh syariat Islam. Kullu dzalik, semua itu liyantazim, agar rapi amrul hayah, kehidupan kita ini. Semuanya agar rapi. Wa ya'ishul muslim aisyatan muntazimatan, ya, agar muslim hidup dengan hidup teratur, muntazimah, yatafarragu, bisa dia dengan hidup teratur ini li'idadizat liyaumin ma'ad, mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Ketika hidupnya teratur, api urusannya apa? Meloi syariat, nah tenang hatinya, gampang untuk ibadah, gampang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ribut kalau lagi meributkan tanah, sesama keluarga, sudah tak nafsu nak salat, tak nafsu nak baca Quran, apa mikir di tanah itu, cak mana caranya aku menang, kan begitu. Tapi coba dari awal jelas, anteng kati apa-apa. Fal fiqhul islami nizamun 'amun lil mujtama'il bashari, la islami faqat, bukan hanya untuk orang Islam saja syariat Islam ini, kata Buya. Tamul ahkam, beliau syariat Islam ini, kata beliau, tamul ahkam, sempurna hukumnya. Lam yada' syadatan wala fadatan, tidak meninggalkan sesuatu masalah kecuali dimasukkan, dibahas. Wa huwal qanunul asasi li duwalil Islam wal ummatil islamiyah jam'a. Qanun, peraturan, undang-undang yang patut dipatenkan untuk setiap negara Islam. Wa inna intizama amri duwalil Islam fi sadril awal, sesungguhnya rapinya perkara atau rapinya urusan negara Islam di zaman dulu, kata Buya, wa bulugha ghayah lam tudrak ba'daha fil adli wan nizam, dan sampainya mereka ke martabat, ke tempat yang tidak dicapai oleh umat setelahnya. Jadi masa Islam paling jaya itu di masa sahabat. Sadar awal itu maksudnya masa sahabat. Itu Islam paling jaya. Tak kati masa Islam lebih jaya dari masa sahabat. Paling jaya Islam di masa sahabat. Itu kata Buya dalilun wadih, dalil yang sangat jelas ala makana alaihi fiqhu minal intizam, ya, bagaimana fikih itu merapikan, syariat itu merapikan daulah Islam. Wa sarahatin nusus wa siyanatil huquq wa nazahatil qaimin bitanfidhi awamirihi mimma la yujadul an, yang mana tidak ada sekarang yang menerapkan pelajaran atau syariat Islam. Wa dalilun ala makana lihati kadwal min at-tamassuk bihablihil matin. Wa ma dakhalatil umamul katsira fil islami afwajan, tidaklah masuk umat-umat yang banyak ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Wa tasa'ad da'irat Islam, meluas negara Islam dari zaman sahabat. Fantasyaral ummatul islamiyah maddata janahaiha min nahril ghanij fil Hind syarqan, Islam tersebar sampai ke India, timur India, ila Afrika, sampai ke Afrika, thumma ila awasit Eropa, Eropa maksudnya, sampai ke tengah Eropa Islam masuk. Fi zamanin qalil, di masa yang sangat singkat sekali. Dikata Buya, tidaklah daulat Islam meluas di zaman sahabat, zaman tabi'in, sampai ke ujung India, ke Afrika, ke tengah Eropa, illa bihtiramil huquq, kecuali dengan menghormati hak-hak, wal amal biqawaidil fiqh islami, mengamalkan syariat Islam, wa taswiyah baina jami' ajnasil bashar allati kanat tahdinuha fil adl,
mukul rata hukum antara manusia, tidak membedakan ini hukumnya beda, ini hukumnya beda karena jabatan, tidak. Wajib kan jabatan sekarang. Kemarin kasus ada kan berbulan-bulan tak selesai kasusnya. Tapi kalau yang berbuat salah itu bukan yang punya jabatan, bukan orang yang punya nama, cepat masuk langsung. Ini memang kita sampai malak. Lihat TV, dia lagi kasusnya, dia bininya, ya Allah, tak selesai. Selalu itu apa? Hukuman kita ni, tak selesai. Kenapa? Karena yang punya jabatan, di belakangnya deckingnya banyak, takut semua kalau dia ni masuk, begitu kan? Itu contohnya itu, contoh bobroknya negara kita ini begitu. Sekarang bobrok negara kita. Coba kalau yang misalkan yang tidak sepemahaman dengan mereka, tak dibahas. Orang gila ini, langsung divonis gila yang nujah. Ada yang nyerang ulama, langsung divonis gila, selesai urusannya. Tapi ini, lama urusannya. Hampir lihat TV itu malak nengok kayaknya. Itu kenapa itu? Kalau ada kata taswiyah, tidak ada pukul rata antara hukum. Coba Nabi, lihat bagaimana Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad, jangankan dia, laukanat Fatimah nyuri, laqata'tu yadaha, aku potong, kata Nabi. Tapi mustahil, hasya wa kalla, tidak mungkin Siti Fatimah mencuri. Tapi itu Nabi ingin menyampaikan pesan kepada kita, jangankan yang punya nama, anak pemimpin, anak la fulan wala illan, Fatimah saja, berarti kan kalau mencontohkan dengan sesuatu pasti orang yang paling dicintai kan. Biar kita stop, tidak bisa ngomong lagi. Anak gue be, istilahnya itu kan. Jangan kan kau, orang jauh, anak gue be, berarti anak kan paling kita cintai. Gitu. Nah itu Nabi. Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Kalau Fatimah mencuri, jangankan dia, kata Nabi. Nah itu bagaimana taswiyah, pukul rata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi at-tawarikh al-arabiyyah wa ghairuha lam yantaqid wahid minha nizamul arab allati kanu alaihi bal madahuhu bima lam yamdahu bihi ghairah. Tawarikh al-arabiyyah wa ghairuha, sejarah di perjalanan sejarah Arab atau sejarah selain Arab, tidak ada yang mengkritiki di antara mereka ahli sejarah tadi nizam al-arab, peraturan yang ada di Arab pada zaman sahabat, tidak ada. Bal madahu, bahkan mereka memuji syariat kita, bima lam yamdahu bihi ghairah, banyak dari syariat Islam dipakai sama orang-orang kafir sekarang. Mereka pelajari, mereka pakai. Cuman mereka merusak umat muslim. Bandar narkoba, tidak makin narkoba. Dia bandar narkoba, tapi dia tidak menggunakan narkoba. Bandar narkoba kafir dari mana misalkan? Dia mengharamkan dirinya narkoba. Cuman dia merusak, cari duit dari rusaknya orang muslim dengan narkoba. Itu. Kenapa? Karena narkoba menurut dia rusak otak, rusak akal. Ini dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, dipakai sama dia, diterapkan untuk dirinya, untuk keluarganya. Tapi kita dirusak sama dia. Makanya naudzubillah min dzalik. Waqtabasu minhu, mereka mengambil, mencuri aturan syariat tadi. Waqtarathul umam ala makana minal anzimah fansarafat anha ilaih wa thallata urush mulukiha li ajlih. Fal ummatul islamiyah, intinya kata Buya, umat Islam la hayata laha bidunil fiqhi, tidak ada kehidupan bagi umat Islam tanpa adanya syariat. Fikih di sini maksudnya syariat. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, artinya dipahami ilmu syariat, ilmu agama, bukan hanya ilmu fikih, bukan. Tapi ilmu syariat, ilmu agama itu luas. Wala rabitata wala jami'ata tajma'uha siwa rabitatil fiqhi wa aqidil Islam. Tidak ada yang bisa menggabungkan, tidak ada yang bisa mengkaitkan umat Islam sekarang ini kecuali ikatan syariat Islam. Bagaimana biar Islam di Indonesia akor atau gabung, terjalin hubungannya baik dengan Islam yang ada di Arab, dengan Muslim yang ada di Turkiya, Muslim yang ada di Syam, Muslim yang ada di Palestina. Bagaimana kalau kita mendepankan syariat Islam? Tapi kalau setiap negara Muslim tidak mendapatkan syariat Islam, itu tidak bakal gabung. Yang Muslim sekarang banyak, jumlah Muslimin banyak, cuman kalah dengan jumlah yang sedikit. Itu
Kenapa? Karena kita tidak mendepankan aqidatul Islam. Wala tata'assab bi ayyi jinsiyah, tidak ta'assub. Ta'assub itu apa? Ta'assub itu mencintai sukunya sendiri, mencintai sukunya sendiri tanpa mencintai orang lain. Indonesia bela, enggak usahlah bagi Islam orang Arab, jangan itu. Itu ta'assub. Fahiya syariat Islam daimatun bidawamil fiqhi. Umat Islam itu akan selalu ada kalau ada syariat. Mudmahallatun bidmihlalih, akan hilang umat Islam, artinya kehidupan umat Islam akan hilang kalau hilang syariat Islam. Famahma wajada ahlul fiqhi wattaba'u, selagi ada ulama syariat dan diikuti, wujida ahlul fiqhi wattubi'u kanatil ummatul islamiyah, maka ada umat Islam. Wa mahman adamal fiqhu wal fuqaha, selagi tidak ada syariat dan yang paham dengan syariat ulama, lam yabqa lil ummati illa ismul Islam, maka tidak tersisa untuk umat kecuali nama Islam. Wa yajibu, kan beliau ini kan judulnya Syariatullah al-Khalidah, syariat Allah yang kekal abadi. Makanya dibahas mukaddimah ini sama beliau, pentingnya syariat Islam di seluruh situasi kondisi manusia, dari lahir sampai dia meninggal, sampai setelah dia meninggal, semua dibahas oleh syariat Islam. Jadi beliau bakal bahas semua nanti, syariat Islam dari kitab, sunnah, ijma', qiyas gitu. Wajibu ala kulli ummatin islamiyah aradat sanna qanun aw dustur an tura'i hadzal mabda'. Wajib bagi setiap umat Islam yang mau membuat undang-undang, peraturan baru, antara ia hadal mabda', harus memperhatikan peraturan undang-undang syariat. Boleh kita buat undang-undang baru, boleh. Jangankan di negara, pondok pesantren kita buat undang-undang baru, buat peraturan baru, boleh, hak kita. Dan orang harus menghormati undang-undang yang kita buat. Anak buat pondok pesantren, tidak boleh yang di dalamnya bawa HP, tidak boleh merokok, tidak boleh keluar dari pondok tanpa izin. Nah itu hak yang dirikan pondok, kan begitu, undang-undang. Cuman undang-undang kita tetap harus dibawa undang-undang syariat gitu. Jadi kalau ada undang-undang bertentangan dengan undang-undang syariat, undang-undang yang bertentangan mulghah, tidak boleh diterapkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang syariat yang ada di Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada soal?